Ada 4 syurutul wujub. Al-Islam, al-bulugh, al-aql, an-naqa'. Ini yang syarat wajib. Berarti kafir tidak kena. Anak kecil tidak. Orang gila tidak. Berarti wanita haid nifas tidak. Itu nama syurut wujub. Jadi kalau dia keluar dari ini berarti dia tidak wajib baginya salat. Betul. Kemudian kita masuk syurut taharah, as-sihah. Kemudian at-taharah minal hadas. Jadi hadas ini bersih dari hadas, baik pakaian, tempat maupun badan. Jadi syurut as-sihah yaitu taharah, bersih dari hadas, baik hadasnya itu di pakaian, kemudian di tempat atau di badan. Jadi harus bersih 3 unsur tersebut. Betul namanya syurut sihah, baru sah salatnya itu. Kemudian yang kedua adalah satrul aurah. Mana satrul aurah? Menutup aurat. Kan banyak di antara kita tuh, terlebih lagi di atas tuh. Pernah lihat tuh rukuk. Jadi di atas ada. Nah saya jamaah ada sebagian. Jadi pas rukuk itu sudah batal ya. Makanya pakaiannya harus agak dalam. Pakai ramadi, pakaian walid Iya, 9 video. Satrul aurah, menutup aurat. Satrul aurah, menutup aurat. Kemudian dukhul. Dukhul apa? Dukhul apa? Al-waqt. Dukhulul waqti, masuknya waktu. Nanti insyaallah selesai dari ini baru kita masuk kepada mawaqit, waktu-waktu salat itu. Misalnya belum masuk waktu zuhur, sah enggak salatnya? Enggak sah kan? Tapi masih berlaku salat sunnah mutlak yang lain kan. Kemudian yang berikutnya istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Kiblah. Itu menghadap kiblat itu dia. Terus apa lagi? Nih, sudah masuk sini kan? Dari hadas. Kalau yang di sini dia bersih dari 3 tadi itu. Dukhul waktu salatnya dukhul dukhul waktu tentang salat tu lain lagi tu permasalahan tu. Istiqbalul kiblah. Ya, temu pilat. Istiqbal, menghadap kiblat. Ini adalah syurut sihah. Itu yang dimaksud dengan bisyara'ita maksusah. Itu yang dibilang oleh Imam Rafi'i. Antum ke mana kiblatnya Ramadi? Karbala. Dukhulul waqti, masuknya
waktu. Apa? Satrul aurah. Satrul aurati. Menutup aurat. Istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Istiqbalul qiblah. Jangan sampai salah baca. Kiblah sama qiblah berbeda nanti itu. Kalau di nggak dikasih harokat, antara kiblah dan qiblah berbeda Bapak Ibu. Kalau kiblah kan bermakna jihah, arah. Kalau qiblah bermakna ciuman. Iya. Jangan dibaca istiqbalul qiblah. Ya, bahaya nanti. Satrul. Dan antum jangan baca ini Ramadi istiqbalul qiblah Ramadi, tapi istiqbalul qiblah. Antara dhammah dengan kasrah berbeda. Kalau kasrah bermakna jihah. Qiblah itu kan kata jihah arah cara bahasanya. Kalau qiblah artinya adalah ciuman. Yang ini, yang sisanya nanti akan kita jumpai sambil dalam perjalanan. Dalam berjalan nanti akan kita jumpai apa itu arkan, ha. Tapi ini adalah gambarannya ini. Ini yang ada nanti yang kita pelajari di dalam bab salat nanti. Lalu mawaqitus salah. Mawaqit. Mana mawaqit? Jamak dari mauqit. Yang artinya adalah penentuan waktu-waktu salat. Itu. Enggak apa judulnya itu. Kita masuk ke pasal mawaqitus shalah. Penentuan waktu-waktu salat. Lalu di sini disebutkan sama musannif as-salatu al-mafrudatu, yaitu maksudnya salat yang wajib. Wa fi ba'din nusakh, dan di sebagian manuskrip, di sebagian kitab tertulis as-salawatu al-mafrudat, menggunakan jamak dia itu. Ini di sebagian nuskhah, sebagian kitab atau sebagian manuskrip itu. Khamsun. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang wajib itu 5. Sebagaimana yang kita ketahui kan. Kemudian apa hukumnya di sini? Yajibu kullu minha bi awali waqti. Dan wajib masing-masing dari salat yang 5 tadi di awal waktu. Wujuban muwassa'an. Wajib muwassa'. Wajib tapi waktunya luas. Jadi nanti ada wajib itu wajib muwassa' dan ada namanya wajib mudayyak. Kalau salat dia masuk wajib muwassa'. Sedangkan saum puasa masuk wajib mudayyak. Gitu. Maksudnya perkaranya wajib tapi waktu mengerjakannya itu panjang, itu muwassa'. Tapi kalau mudayyak dia wajib tapi waktunya pendek. Seperti misalnya saum, sampai di mana waktu saum itu? Terbit fajar selesai. Itu mulai kita menahan. Tapi kalau sholat dari zuhur, misalnya tergelincirnya matahari sampai misalnya bayangan sampai memanjang kan, mislu. Itu sudah berakhirnya waktu zuhur itu namanya wajib muwassa'. Jadi di waktu-waktu itu kita masih bisa melaksanakan salat. Berbeda dengan wajib mudayyak. Tulu'ul fajr selesai. Enggak boleh lagi makan, minum,
dan yang lain. Udah kita menahan dari tulul fajr ila ghurubi syamsi itu. Kemudian ila sampai an yabqa minal waqti ma yas'uha fayadhiqu hina idzin, dan sampai tetap masih adanya waktu itu yang solat masih bisa dilakukan, fayadhiqu hina idzin, maka dia menjadi sempit ketika itu. Jadi nanti insyaallah akan kita jelaskan waktu-waktu zuhur. Kemudian sekarang kita masuk dulu az-zuhru. Maksud di sini az-zuhur itu adalah ayu salatuhu. Kemudian di sini ada pernyataan penjelasan dari Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi kita akan berjumpa lagi. Setiap kita mempelajari kitab dari mazhab Syafi'i, kita tidak akan lepas dari kaulnya Imam Nawawi gitu. Kalau enggak Imam Nawawi, kalau enggak Imam Rafi'i. Terkadang-kadang sekali-sekali Imam Romli. Nah, terkadang-kadang nanti dimasukin lagi, misalnya kalau dalam hadis nanti Imam Ibnu Hajar itu. Seperti itu. Jadi ada imam-imam itu memiliki spesialis mereka itu. Bukan berarti mereka tidak paham dengan yang lain. Paham dengan yang lain, cuman takhususnya lebih di sana itu. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan para ulama kita kan. Nah, orang kan ada kan ulama ini enggak ini kan. Itu mimbabil adab itu kan. Kemudian apa kata Imam Nawawi? Summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatan nahar. Kenapa dinamakan salat zuhur katanya kan? Kata beliau, dia itu muncul di tengah-tengah di waktu tengah siang, di pertengahan siang. Itu dinamakan salat zuhur. Kata Imam Nawawi. Beliau mengatakan di sini summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatan nahar. Gitu. Kemudian dinamakan zuhur itu karena dia muncul di tengah hari, di tengah siang hari itu. Ada lagi yang mengatakan, selain Imam Nawawi mengatakan dinamakan salat zuhur itu karena dia itu adalah salat yang pertama sekali dilaksanakan oleh Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj. Jadi malam Isra Mi'raj kan datang sebelum subuh. Jadi itu belum salat subuh. Baru di salat zuhurnya di awal. Makanya dibilang salat zuhur awal. Zuhur itu dinamakan awal. Pertama muncul itu. Kalau Imam Nawawi mengatakan munculnya dikatakan karena dia muncul di tengah siang. Tapi kalau yang lain ada yang menjelaskan juga dibilang salat zuhur itu karena dia salat yang pertama kali muncul setelah Isra dan Mi'raj itu. Itu di antara beberapa ulama yang mendefinisikan kenapa dinamakan salat zuhur itu. Kemudian wa awwalu waqtiha zawal. Nanti ini kita baca, sekarang kita bikin gambarnya aja dulu. Ini sudah apa Pak Ibu? Kelas Rahmadi. Masyaallah takallamta bil arabi Rahmadi. Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita ambil tarik garis. Kemudian kita ambil ini. Ini namanya syakhis. Mana syakhis? Syakhis itu sesuatu yang misal amud, mana amud tiang atau pena. Ini nama misalnya kita di hari panas nih kan. Kita ambil syakhis. Syakhis itu bisa kayu, nggak bisa kayu, bisa apa? Kita di sini kan mau mengukur kapan waktunya masuk salat berdasarkan di hadis Nabi dan penjelasan para ulama. Jadi boleh bisa kita ukur hari panas bagus misalnya terik. Coba kita ukur misalnya taruh di tengah-tengah itu syakhis. Syakhis itu pokoknya benda yang bisa ditegakkan lah. Bisa kayu, bisa tombak, bisa apalah, pulpen pun juga bisa itu kan. Itu nama syakhis. Ini
Kita namakan masyriq. Mana masyriq? Hah? Masyriq. Timur. Ini mana maghrib? Hah? Maghrib atau salat maghrib? Atau gorbun syarkun atau bahasa lainnya ini syarkun. Hah? Sama. Ini gorbun. Nanti belajarnya di soroh bisa tahu kenapa dinamakan maghrib. Syarkun. Syarkun. Ini istilah lainnya. Misalnya kalau kita baca kitab, ada bilang maghrib, ada syarkun. Ada bilang maghrib, ada bilang garbun. Timur, barat itu. Kemudian anggap aja ini matahari. Enggak bisa matahari. Ini kan garis ufuk. Berarti di sini agak lebih dekat lah. Di sini masih siang apa malam? Malam. Karena belum muncul mataharinya. Kemudian mulai muncul, lalu menyembur fajarnya, cahayanya kan. Dinamakan fajar itu apa? Dauk. Dinamakan fajar itu dauk, cahaya. Kenapa dinamakan fajar? Karena artinya daun, artinya cahaya. Di sini kan muncul cahaya. Tapi matahari belum muncul, tapi cahaya sudah muncul. Berarti nama tulul fajr. Berarti ini dinamakan fajar shadiq. Fajar itu ada dua, kadzib dan shadiq. Fajar kadzib itu dia seperti ekor serigala. Antum tahu Kurama, Rahmadi? Hah? Kurama? Kurama QB ya. Nah, itu fajar kadzib. Jadi menjulang ke atas, warnanya putih. Itu nama fajar kadzib. Nah, kalau lihat Naruto Kurama ekornya kan, ya. Seperti itu dia. Menjulang ke atas. Tapi cuma sebentar. Berapa menit kemudian hilang, langit menjadi gelap. Itu belum masuk waktu sholat. Berarti hati-hati Bapak Ibu. Jadi azan kita itu katanya ada kecepatan 10 sampai 15 menit itu. Itu belum masuk waktu sholat fajar, belum masuk sholat subuh. Masih berlaku sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat witir masih berlaku. Itu fajar kadzib. Seperti ini, kayak kalau kita visualkan, gambarkan, inilah ibaratnya. Nah, itu fajar kadzib. Warnanya putih. Cuma beberapa menit, lalu hilang, langit menjadi gelap. Makanya di kalender Muhammadiyah itu berbeda dengan kalender apa nama itu? Yang dari Kemenak. Maka di kalender Muhammadiyah itu subuhnya 5 lewat 10. Itu kan sesuai fajar shadiqnya itu. Tapi di sebagian masjid sudah ada menerapkan yaitu. Berarti nampak apa? Muncul cahaya di ufuk tapi vertikal ya, apa horizontal ya. Seperti itu, memanjang antara benang merah dan benang putih. Itu baru disebut dengan fajar shadiq. Itu. Bukan shadiq, dia pakai isim fa'il. Ada kadzib, ada shadiq. Ini dia nih. Nah, kalau sudah muncul ini berarti diharamkan untuk makan. Maksudnya bagi yang berpuasa dibolehkan sholat. Kalau kebalikannya kadzib, diharamkan sholat, dibolehkan makan itu. Itu nanti kalau di Ramadan juga bisa jadi patokannya itu.
muncul, kemudian nanti nampak apa? Seperti apa? Horizontal ya, memanjang ya. Nah, antara benang merah dan benang putih udah nyumbrat sedikit, tapi kan masih agak gelap kan? Itu, tapi kita sudah tahu wajah si fulan memang sih tidak kelihatan, tapi bentuk fisiknya sudah kelihatan. Itu namanya ghalas. Jadi fajar lagi dan ghalas. Gitu. Kalau masih gelap, tapi fajar shadiq sudah muncul, tapi kita sudah tahu yang di sana itu teman kita, meskipun wajahnya tidak kelihatan seperti sekarang, tapi fisiknya sudah kelihatan. Itu nama ghalas. Itu waktu-waktu subuh kita boleh salat ghalas. Kemudian agak mulai nampak wajah sedikit, namanya wasat. Kemudian agak sudah mulai terang, namanya isfar. Itu ada 3 waktu itu. Kalau mazhab Hanafi, mereka mulai solat itu di waktu isfar. Itu jenis-jenis fajar shadiq. Yang biasanya kita itu pakai ghalas. Dia masih gelap, cuman kita sudah tahu itu si fulan itu. Meskipun bentuk apanya tidak kelihatan wajahnya gimana, tapi lekuk-lekuk tubuhnya kayak foto siluet siluet. Nah, seperti itu dia. Itu ghalas itu. Dia ada fajar shadiq itu, ada nanti apanya ghalas, ada wasat, ada isfar itu. Itu 3 waktu itulah waktu salat subuh itu. Lalu naik di sini kan matahari. Berarti apa namanya? Tulu'u asyamsi. Tulu'u asyams. Maksudnya adalah terbit mata. Ini enggak boleh enggak boleh salat kan? Sudah enggak boleh lagi salat subuh, kecuali nanti di qada itu selesai. Apa? Oh, ya salat sesuai kita ingat sebagaimana hadis Nabi kan. Tapi ini waktu subuh sudah berakhir, sudah selesai waktu subuh. Berbeda dengan ketiduran. Kata Nabi, kalau tidur, kalau dia ingat langsung salat itu. Namanya waktunya sudah waktu qada. Dia mengqada salatnya. Tapi jangan ketiduran tiap hari. Bahkan Syekh bin Baz bilang kalau orang subuh dia ketiduran setiap hari, bermudah-mudahan bisa jatuh kepada kufur itu. Saking antum sering ketiduran betul ya Rahmadi ya. Kemudian matahari naik ya kan? Ini berarti waktu masuk duha. Naik. Berarti kalau mataharinya di timur, ya kan? Matahari terbit di mana? Barat atau timur? Timur ya. Tapi kalau sudah di barat, udah lain cerita kan Pak. Ini berarti zilnya di mana? Zil, bayangannya di mana? Di bagian barat ya kan? Berarti kalau di sini bisa jadi di sini kan? Kita ambil dari sini, ya kan? Kalau matahari di sini, berarti di sini ya kan? Sampai sini kan? Kalau sudah sampai di sini berarti matahari semakin bayangannya semakin mengecil kan? Lalu nyampe di tengah sini kan? Nah, berarti bayangannya ada yang hilang kan? Hilang. Itu namanya ziluz zawal namanya. Zilu az-zawal. Zilu az-zawal. Dia nanti ada zawalus syams sama ziluz zawal. Bukan, ini belum tergelincir, Bu. Ini di tengah. Ini di tengah. Di sebagian negara, kadang kalau di negara kita di Indonesia, kalau matahari sudah tengah, zilnya kan hilang. Tidak tampak lagi kan? Berarti itu belum masuk waktu zuhur. Tapi di sebagian negara ada bayangannya, tapi tipis sedikit kan? Ini sini nih. Nah, sebagian negara. Hah? Ya seperti dia puasa dulu kan? Seperti itu aja dia. Iya. Jadi ditentukan mah dia itu. Di sana
negara Skandinavia itu kan, ya, mereka sudah punya alat khusus mereka itu. Iya, ada di beberapa negara yang apa? Tetap dia nanti sholat seperti waktu semestinya tuh, seperti keluarnya Dajjal kan? Kayak dekat dia, 1 jam sini. Setelah itu 5 menit sholat ini sampai peredarannya itu kan? Ya seperti itu, ikutin itu. Puasa Ramadannya lebih panjang dia. Orang itu di sana, tergantung musimnya nanti mereka itu. Mereka di Skandinavia itu. Jadi apa Pak? Syuruk di sini dia Pak. Setelah terbitnya matahari. Kan ada yang bedakan syuruk dengan duha. Kalau syuruk itu dia masih misalnya apa nama itu di dalam masjid. Ada yang membedakan sedikit. Tapi ada mengatakan syuruk dengan duha itu sama. Syuruk kan terbit. Cuman syuruk itu dilakukan jangan sampai pas terbitnya. Sebagaimana hadis Nabi kan dilewatkan dahulu. Minimal 1/4 menit. Karena nanti takut tasyabuh dengan orang kafir itu. Apa? Minimal rubu'us sa'ah. Rubu'us sa'ah. Seperempat. 10 menit. Itu kayaknya hati-hati nanti itu. Ya. Kalau bisa minimal 15 Pak. Kita ambil ihtiyatnya, ada kehati-hatiannya. Kita takut nggak tahu matahari itu sembah di atas atau iya, kita ambil ihtiyat kehati-hatian aja. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak bisa melihat matahari itu gimana? Contohnya di Australia itu, kalau dia musim panas itu lebar siangnya sangat panjang, maka di sana buka puasa bisa jam 9 malam. Iya. Kemudian ketika musim semi atau musim dingin itu nggak kelihatan matahari, nggak ada, hanya mendung aja terus, kemudian badai gitu. Iya. Nah, menjelang musim gugur, menjelang musim winter dingin. Iya. Yang dirasakan. Bagaimana kita menetapkan waktu kalau kita tidak bisa melihat bayang-bayangan matahari ya Pak? Kalau melihat ke zaman sekarang, kalau sekarang kan dia menggunakan teknologi lagi dia Pak. Ya. Kalau yang dahulu mungkin dia ditentukan saja dia. Soalnya bayangan yang nggak kelihatan itu. Kan dia kadang melihat bisa dari perubahan di atas kan. Ini gelapnya seperti ini, gelapnya seperti ini. Seperti mereka sudah bisa menentukan walaupun matahari tidak kelihatan gitu. Contoh di Eropa Timur, di Jerman. Iya. Itu di Berlin saya merasakan minus 32 derajat. Itu nggak bisa melihat matahari, putih aja. Iya. Iya. 3 bulan, karena dia mempunyai musim tertentu. 4 musim kan. Iya. 4 bulan ya. Jadi 3 bulan kita nggak bisa melihat matahari. Iya. Biasanya itu kalau sekarang kan dia pakai teknologi itu Pak. Iya, pakai teknologi. Iya, teknologi dia. Dan di Australia itu setiap tahun itu ada jatuh waktu satu jam gitu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah itu, kalau nggak salah bulan-bulan Oktober, itu jatuh waktu. Lebih cepat ya kenapa? Ya. Karena lebih lama mataharinya turun ya Pak. Iya. Dan nanti bisa juga dilihat. Di Darwin sama dengan kita. Iya. Jadi memang bahagia lah jadi orang Indonesia. Bisa melihat ya Pak. Bisa jadi mereka itu kalau mataharinya lebih lama pada malamnya, mungkin dia memang patokannya kepada zil Pak. Kepada bayangan. Meskipun mataharinya terbitnya misalnya lebih dari 12, nanti orang itu kan bisa melihat waktu-waktu sholat itu kan sudah ditentukan. Kalau asar nanti maksudnya kalau sudah memanjang. Meskipun cahaya mataharinya itu lama, orang itu bisa melihat ini bayangan kita sudah memanjang, ini sudah masuk asar katanya. Jadi patokannya itu zil kepada bayangannya. Ya. Seperti itu Pak dia. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Di
apa nama tuh? Di dalam fikih itu penentuan waktu sholat itu dia kembali kepada bayangan. Meskipun mataharinya lama terbenamnya, tapi kan dilihat bayangannya. Kan. Kalau bayangannya nanti insyaallah di bab sholat asar kita akan ini kita masuk kepada zuhur. Nah, berarti ini kan matahari di sini. Apakah di sini kita boleh sholat apa belum? Belum, ya kan? Nah, nanti kalau sudah condong ke barat, namanya zawalu syam. Namanya zawalu syam. Ini kan matahari pindah sedikit sini. Nggak bisa sedikit ini. Tergelincir. Tergelincir sedikit aja. Berarti bayangannya di mana lagi, Bapak Ibu? Kalau matahari posisi sudah di sini, di mana bayangannya? Bayangannya berarti sudah di timur. Berarti berpindah kan? Berpindah dia bayangan. Sekarang posisi matahari sudah condong ke arah barat. Dari kabit, mana kabit? Kabit itu sama dari tengah-tengah pindah ke barat. Anggap jadi kan mataharinya kan? Berarti ini sudah masuk waktu zuhur. Berarti bayangannya itu bisa ditentukan enggak berapa waktunya, Pak? Atau derajatnya kan 1 derajat itu sekian ya, Pak? Iya, itu ke ahli falak tuh, Pak. Iya. Yang al-hisab itu kan, itu yang hitungan menitnya berapa. Misalnya condong ke barat itu kisarannya berapa menit sehingga jatuhlah waktu zuhur 12 sekian ya kan. Itu kembali kepada ahli falak, ahli hisab. Tapi kalau kita tidak mau repot, lihat aja. Nah, kalau sebenarnya ada teknologi mengatakan jam 12.25 itu kan sebenarnya mempermudah, kita patokan ke sana aja. Tapi kalau kita pengen membuktikan, bisa kita berdiri di tengah pas jam 12 teng misalnya kan. Kemudian lihat condongnya ke barat itu sekian berapa menit misalnya kan. Nah, itu kalau kita mau mensurvey kan. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi. Berarti kita tinggal ngikut aja itu dia. Nah, nanti ada Pak. Kalau yang zuhur, nanti condong aja sudah masuk waktu zuhur. Berarti bayangannya di sini. Kita anggap aja di sini. Ini masih namanya zillu zawal ya. Masih dia. Inilah waktu zuhur. Ini waktu awal. Waktu awal zuhur. Sampai kapan dia? Sampai zillu mislih. Sudah memanjang dia. Berarti di sini kan? Anggap aja di sini. Berarti kalau sudah di sini bayangan matahari kan dia pindah-pindah sini kan? Ya kan? Anggap aja ke sini kan? Berarti sudah berakhir waktu zuhur. Namanya zillu mislih. Namanya zillu mislih. Apa? Enggak, mataharinya ke barat. Iya, bayangannya. Iya, kan untuk menentukan waktu itu zillun, Bu. Patokannya zil kepada bayangan. Misalnya ini waktu zuhur. Kita pakai yang merah lah, yang biru. Ini zuhur. Kemudian bayangan itu ternyata sudah memanjang. Ternyata sampai di sini dia panjangnya. Berarti sini sudah masuk waktu asar. Kalau bayangannya itu kita ambil nanti ukuran dari sini, Pak. Kalau dia 1 meter bisa tuh. 1 meter dia. Jadi kita berdiri sini bayang kita kalau di sini kan bayang kita di mana nih? Masih di belakang. Berarti jam berapa sekarang? 11 kurang. Berarti matahari masih di sini. Ya. Berarti bayang kita masih di sini kan? Nanti kalau sudah mau zuhur, berarti sudah mulai di sini kan? Sudah memanjang kayak itu kan?
Seperti inilah ini. Berarti sudah masuk waktu asar, berakhir waktu zuhur. Kalau dia ketiduran apalah, berarti dia wajib qada salat dia itu. Ini sudah masuk waktu asar itu. Namanya di dalam hadis itu zillu mislih namanya. Bayangannya yang serupa dengan dia. Ya, misalnya kita berdiri sini nih, ini anggap aja bayang kita nih. Itu sudah. Itu sudah menandakan berakhirnya waktu zuhur, masuk waktu asar itu Bapak Ibu. Inilah dia ini sampai sini kan. Ini sampai terbenam. Kemudian seperti ini lagi kan. Udah. Ini adalah tentang waktu zuhur itu Bapak Ibu. Jadi waktu zuhur itu berakhir sampai zillu misli. Bayangannya setara dengan kita. Berarti dari masih sini boleh nggak sholat? Boleh. Dalam rentang waktu ini. Boleh. Dari zawalus syam sampai ke sini masih boleh sholat, boleh. Cuma nanti ada waktu afdolnya lagi kan. Ini namanya wajib muwassa. Bisa dalam rentang waktu dari sini sampai sini masih bisa sholat kita. Tapi jangan menyepelekan sholat. Datang sholat orang azan santai, kan masih panjang lemah. Ya, kalau dalam hitungan menit sekarang 15 berapa ya? 50 sekian. Ya, kalau itu mau buktikan, lah berdiri di tengah. Kalau sudah memanjang bayangan antum itu ke depan, itu sudah waktu zuhur. Nanti cocokkan sudah azan muadzin apa belum itu kan. Gitu. Itu cara. Sudah? Insyaallah. Itu tentang waktu zuhur. Insyaallah besok kita waktu asar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.